Semua perkenalkan, namaku Berlian Juan Ramadan. 3 digit terakhirku 096 dengan prodi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2025. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu fungsi dan segala komponennya serta proyek-proyek yang akan saya jelaskan pada saat nanti. Yang pertama-tama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran materi fungsi dalam pemrograman adalah agar peserta didik memahami fungsi sebagai blok modular untuk reusabilitas dan efisiensi kode, termasuk menjelaskan konsep dasar, mendefinisikan atau memanggil fungsi, menerapkan parameter argumen atau multiple default dan keyword, nilai kembali, return atau void, scope variable atau lokal atau global, fungsi lanjutan, high order, lambda, dan rekursi, serta best practices seperti dokumentasi, error, dan handling ujian. Apa itu fungsi? Fungsi atau function dalam pemrograman adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas atau operasi yang tertentu secara terpisah dari bagian utama program. Fungsi memungkinkan kode untuk dibuat secara modular sehingga dapat dipanggil atau dijalankan berulang kali dari berbagai tempat dalam program tanpa harus menulis ulang kode yang sama. Cara kerja fungsi. Cara kerja fungsi. Fungsi dalam pemrograman bekerja seperti sebuah kotak hitam yang menerima input, prosesnya sesuai logika yang ditentukan dan dihasilkan output atau efek samping. Proses ini memungkinkan program untuk dieksekusi secara modular, di mana fungsi hanya dijalankan saat dipanggil, bukan secara otomatis, seperti def, sapa, nama, print, hello, nama, selamat datang, sapa, dan nama Anda. Parameter. Parameter fungsi dalam pemrograman adalah variabel atau placeholder yang didefinisikan dalam definisi fungsi yang menerima nilai input atau data dari luar saat fungsi dipanggil. Jenis-jenis parameter. Yang pertama, parameter posisional atau biasa. Parameter yang ini diisi berdasarkan urutan saat pemanggilan. Yang kedua, parameter default. Ini memiliki nilai bawaan jika argumen tidak diberikan. Yang ketiga, parameter keyword. Ini diisi menggunakan nama parameter untuk kejelasan terlepas urutan. Jenis-jenis fungsi. Yang pertama, rekursif. Ini memanggil dirinya sendiri dengan base case untuk berhenti. Lambda atau anonim, fungsi satu baris tanpa nama untuk tugas sementara. Fungsi rekursif. Fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri dalam proses eksekusi baik langsung maupun tidak langsung untuk menyelesaikan suatu masalah yang besar dengan cara memecahnya menjadi sub masalah yang kecil. Yang pertama-tama def faktorial n, if n sama dengan 1 return 1 return n kali faktorial n min 1 print faktorial 4, terus outputnya itu apa? Fungsi lambda adalah fungsi anonim tanpa nama yang didefinisikan secara singkat dalam satu baris, biasanya digunakan untuk operasi sederhana dan langsung, seperti kuadrat sama dengan lambda kali sama dengan kali atau x kali x print kuadrat 5, itu fungsinya. Terus return value. Return value dalam pemrograman adalah nilai yang dikembalikan oleh sebuah fungsi setelah fungsi tersebut selesai dijalankan.
Dengan kata lain, ketika fungsi selesai melakukan tugasnya, ia bisa mengirim hasil atau output kembali ke bagian program yang memanggilnya. Seperti contohnya def tambah A, B sama dengan return A plus B. Terus print hasil penjumlahan, tambah 10,7. Scope variable. Batas wilayah atau jangkauan di masa suatu variabel dapat diakses atau digunakan di dalam program. Dengan kata lain, scope menentukan bagian mana variabel hidup dan digunakan secara serta di mana variabel tersebut tidak dikenali atau mati atau tidak bisa diakses, seperti x sama dengan 10, def ditampilkan print nilai x di dalam fungsi x, tampilkan print nilai x di luar fungsi. Flowchart atau diagram alur, representasi grafis dari langkah-langkah atau urutan proses dalam suatu program atau sistem menggunakan simbol-simbol tertentu. Flowchart digunakan untuk menggambarkan logika, alur kerja, maupun hubungan antar proses secara jelas dan terstruktur, sehingga memudahkan dalam memahami, merancang, maupun menganalisa suatu algoritma atau program. Fungsi flowchart 1. Memvisualisasikan proses. Ini membantu menggambar alur logika program atau langkah-langkah penyelesaian masalah secara jelas dan struktur. Yang kedua, mempermudah pembaca atau tim untuk memahami alur kerja tanpa harus langsung membaca kode program. Yang ketiga, sebagai perancangan program digunakan sebagai rancangan awal sebelum menuliskan kode agar program lebih terarah dan sistematis. Sekarang kita ke project Scratch dan Replik. Oke, sekarang ke project pertama yaitu Scratch. Di sini ini adalah program untuk kalkulator ya. Yang pertama-tama tuh yang sebelah kiri, yang kanan define print instruction. Ini fungsi ini dirancang untuk menampilkan instruksi pada pengguna kalkulator. Terus saya welcome to the calculator, ini memberikan sambutan, tunggu 2 detik. Terus saya provide number 2 and then on present type, ini adalah menampilkan instruksi untuk memasukkan 2 angka dan jenis operasi dan tunggu 2 detik. Terus define add number 2, number 1, number 2. Ini fungsi ini dirancang untuk menjumlahkan 2 angka yang menerima 2 parameter, number 1 dan number 2. Terus set result to number 1 plus number 2. Ini menetapkan nilai variabel result sebagai hasil penjumlahan dari number 1 dan number 2. Terus define subtract number 2, number 1, number 2. Fungsi ini dirancang untuk mengurangi 2 angka yang menerima 2 parameter number 1 dan number 2. Set result to number 1 minus number 2. Ini menetapkan nilai variabel result sebagai hasil pengurangan dari number 1 dan number 2. Terus define multiple number 2, number 1, number 2. Ini fungsi ini dirancang untuk mengalihkan 2 angka yang menerima 2 parameter, number 1 dan number 2. Terus set result to number 1 kali number 2. Ini menetapkan variabel result sebagai perkalian dari number 1 dan number 2. Terus yang terakhir, divide to number 1
Number two, fungsi ini dirancang untuk membagi dua angka yang menerima dua parameter, number one dan number two. Terus set result to number one bagi number two. Ini menetapkan nilai variabel result sebagai hasil pembagian dari number one dan number two. Nah, sekarang untuk program Rapid ini, yang pertama-tama, selamat datang di program Rapid ini, sambutan lah. Instruksi pertama, print, selamat datang. Yang kedua, angka ini untuk input angka pertama, dan ini untuk input angka kedua, penjumlahan angka 1 dan pengurangan angka 1 dan 2, perkalian angka 1 dan 2, adjun kali kalian 1 dan 2, dan pembagian. Terus ini operasi input, operasi yang diinginkan. Yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, yang keempat pembagian. Operasi pertama print hasil penjumlahan, dan untuk outputnya kedua pengurangan, dan ketiga operasi perkalian, dan keempat pembagian. Dan else print output ini adalah hasil semua dari penjumlahan atau pengurangan yang akan kita demokan. Oke, sekarang kita demokan. Kita masukkan angka pertama, dan angka kedua adalah 3. Kita pilih yang mana, mau perkalian, pengurangan, penjumlahan, terserah enaknya gimana. Kita ke perkalian saja. Berarti yang kalau angka perkalian adalah 3, kita pilih angka 3. Nah, berarti hasilnya begini, 10 kali 3 adalah nilainya 30. Berarti ini benar ya. Sekarang kita pindah ke proses setelahnya. Nah, sekarang untuk program yang kedua atau scratch yang kedua, yang pertama-tama akan saya jelaskan ya apa-apanya di dalam sini. Yang pertama-tama grade flag seperti biasa untuk mengoperasikan. Yang kedua, nilai of grades itu untuk menghapus seluruh iris bernama grades, tujuannya supaya data nilai dan percobaan sebelumnya tidak tersisa dan program mulai dari kondisi kosong. Terus fungsi my blocks ini kami definisikan. Terus if length grades, from user ini memanggil fungsi blok yang sudah kamu definisikan di gambar sebelumnya. Fungsi ini bertugas meminta nilai dari pengguna dan menyimpan grades. Pengguna bisa memasukkan berapa nilai dan berhenti dengan mengetik -1. Terus if length of grades sama dengan 0, dan ini mengecek panjang list grades, yaitu jumlah nilai yang sudah dimasukkan. Kalau panjangnya sama dengan 0, berarti pengguna belum memasukkan nilai sama sekali. Terus say you have not given any grade, yaitu kalau kondisi di atas benar atau tidak ada nilai, maka program menampilkan pesan you have not given any grade. Terus tunggu 2 detik, stop all untuk menghentikan semua script program jika tidak ada nilai yang digunakan. Artinya program tidak lanjut ke langkah berikutnya karena tidak ada data untuk dihitung. Terus saya join you've given length of grades. Kalau pengguna sudah memberikan nilai, program menampilkan pesan seperti you given grades for 5 grades. Jumlah tersebut diambil dari length of grades, yaitu berapa banyak nilai yang sudah dimasukkan ke daftar. Tunggu 2 detik. Terus output list minimum ini memanggil blok khusus, biasanya custom.
juga untuk menghitung nilai terkecil dari list grades. Hasilnya disimpan ke variabel bernama minimum. Terus maksimum juga sama untuk menghitung nilai terbesar. Terus average itu nilai rata-rata. Terus saya join minimum max maksimum average ini menampilkan hasil perhitungan nilai minimum dan maksimum rata-rata layar. Pesan yang muncul seperti contoh min 2, max 10, average 7,5. Terus ini pindah ke yang ke kiri. Nah, yang ke kiri itu define grade get from user itu blok buatan sendiri atau my block, artinya mendefinisikan sebuah fungsi atau prosedur bernama grades for user. Semua blok di bawahnya adalah dari fungsi ini. Jadi nanti fungsi ini bisa dipanggil kapan saja tanpa menulis ulang perintahnya. Terus set ask for grades to true, itu blok ini membuat variabel ask for grade bernilai true, artinya program akan mulai keadaan masih menaikkan nilai ke pengguna. Selama nilainya true, penggunaan berikutnya akan terus berjalan. Izin minum. Nah, lanjut untuk ya selanjutnya repeat until ask for grades sama dengan false. Itu blok ini berarti berulang terus semua perintah di dalamnya, seperti dalam variabel ask for grades menjadi false selama nilainya true, blok di dalamnya akan diulang terus. Terus ask next grade and wait, itu blok ini menampilkan pertanyaan kepada pengguna, yaitu next grade, dan program akan menunggu jawaban pengguna. Jawaban pengguna otomatis disimpan ke variabel bawahan script bernama answer. Set grade to answer, ini nilai jawaban pengguna yang ada di answer disimpan ke variabel baru nama grade. Jadi sekarang nilai grade sama dengan jawaban pengguna. Terus if grade min 1, ini mengecek apakah nilai dimasukkan adalah min 1, karena min 1 digunakan sebagai kode untuk berhenti. Terus set ask for grades, ini to false. Kalau benar, pengguna mengetik min 1, maka program mengubah ask for grades menjadi false supaya perulangan berhenti, karena syarat until ask for grades sama dengan akan jadi benar. Terus else, terus if grade kurang dari min 1 and grade lebih dari 11, dan kondisi ini memeriksa apakah nilai berada dalam rentang 0 sampai 10. Hanya nilai di antara 0 dan 10 yang dianggap valid. Itu. Yang ini add grade to grades. Ini adalah kalau nilai valid, maka nilai tersebut ditambahkan ke dalam daftar list bernama grades. List grades berisi semua nilai yang dimasukkan pengguna. Terus saya please provide grade between 0 and 10 minus 1 to stop. Ini program akan menampilkan pesan please provide a grade between 0 and 10 minus to stop, untuk memberi tahu bahwa input dimasukkan salah dan harus diperbaiki. Tunggu 2 detik. Terus yang bawah ini adalah event communist list ya, minimum. Ini blok buatan my block yang menjelaskan fungsi bernama compute list number minimum. Number list adalah parameter dikirimkan ke fungsi ini. Program utama parameter adalah list grades. Artinya fungsi ini mencari nilai terkecil dari daftar nilai.
Tuh. Terus set minimum to item one of grades. Blok ini menyimpan nilai awal minimum sebagai item pertama dari list grades. Kenapa item pertama? Karena program butuh nilai awal untuk dibandingkan dengan nilai berikutnya, misal 8, 9, 4, maka nilai minimumnya adalah 8. Terus set index to one, ini adalah membuat variabel indeks dan mengisinya dengan nilai 1. Variabel ini digunakan untuk menunjukkan posisi atau urutan elemen dalam list grades yang sedang diperiksa. Program ini akan menaikkan nilai indeks satu persatu untuk melihat item dalam list. Repeat link of grade. Ini berarti ulangi sebanyak jumlah item list grades kalau ada 5 nilai dalam list. Maka perulangan dilakukan 5 kali, indeks 1 sampai 5. Setiap pengulangan akan memeriksa apakah nilai yang sedang dilihat lebih kecil dari nilai minimum yang disimpan. Terus, if item index of grades kurang dari minimum, then ini adalah jika nilai posisi indeks dalam list grades lebih kecil daripada nilai minimum saat ini, maka ubah nilai minimum jadi nilai tersebut. Misalnya, awalnya 8, indeksnya 2, itemnya kedua adalah 6. Karena 6 lebih kurang dari 8, ubah minimum menjadi 6. Terus set minimum to item index of grades. Itu adalah perintah dalam blok if jika kondisi benar. Nilai sekarang lebih kecil dari nilai minimum sebelumnya, maka nilai minimum diperbarui. Terus change index by one. Ini adalah setelah satu kali pemeriksaan, program menambah nilai indeks sebanyak 1 kali supaya program berpindah ke item berikutnya di list grades. Misalnya dari item 1 ke item 2 dan seterusnya sampai semua nilai selesai dicek. Untuk ini sama untuk yang maksimum, pertama ini set maksimum untuk mengatur dan check index seperti ini, cuma beda di katanya doang di antara maksimum dan minimum. Sekarang ke yang average atau rata-rata. Yang pertama tuh event seperti biasa, ini blok my block. Terus parameter ini yang daftar angka atau yang akan rata-ratanya. Dalam program utama list yang digunakan adalah grade setiap fungsi tugas menghitung rata-rata dari semua nilai dalam list grades. Terus sum set sum to 0, itu variabel sum digunakan untuk menyimpan total jumlah nilai di dalam list awalnya ke 0 supaya bisa mulai dari 0 sebelum penjumlahan dilakukan. Terus set index to one, ini adalah variabel index diatur ke 1 untuk menandai posisi elemen pertama dari list grades karena discrete urutan item dalam list dimulai dari 1 bukan 0. Terus repeat length of grades, ini blok ini berarti mengulangi sebanyak 5 item di dalam list. Kalau list punya 5 nilai, maka perintah di dalamnya akan diulang 5 kali. Terus thanks to the sum by item index of grades, artinya tambahkan nilai dari item ke indeks di list grades ke variabel sum. Jadi setiap loop program mengambil satu nilai dan penjumlahannya ke total. Contoh 897, awal sum kan 0, terus tambahkan item ke 1 adalah 8, sum 8, artinya tambah item kedua yaitu 9, jadinya sum 17. Terus tambah item ketiga yaitu 7, berarti sum 24. Terus change index by one, itu setelah menyuarakan satu nilai naik satu agar memeriksa nilai berikutnya di list. Perulangan akan terus naik hingga semua nilai saya dijumlahkan. Set average to sum
Batch of grades. Ini setelah perulangan, langkah terakhir adalah menghitung rata-rata. Ini akan menghitung rata-rata hasilnya. Dan sekarang kita ke simulasi percobaan. Yang pertama-tama tuh kalian kasih angka, terserah mau berapa. Penting jangan 0 sama 11, karena di situ ada rata-rata dari yang valid tuh dari angka 1 sampai 10. Kalau kalian angka 0 dan 11, lebih dari 11 dah, itu tidak akan terbaca. Terus terserah mau angka berapa. Nah sekarang, habis stop ini kalian pasang -1 untuk mengintegrasikan program. Nah, untuk angka minimumnya adalah 2 dan maksimumnya adalah 10, dan rata-ratanya 5,83. Dan sekarang kita pindah ke project ini seperti ini, yang tapi di versi Python-nya di Revit. Oke. Nah, untuk sekarang penjelasan yang sebelah kanan itu, nih yang pertama tuh WinClick untuk titik awal scratch, dan setelahnya print instruction ini untuk memanggil custom block. Instruksi ini biasanya untuk menampilkan petunjuk pengguna, misalnya menjelaskan cara memilih operasi 1 sampai 4. Terus task number 1 and wait. Ini adalah menanyakan program angka pertama kepada pengguna. Pengguna mengetik angka, lalu program menunggu sampai jawaban dimasukkan. Terus set number 1, number 2, answer itu jadi nilai pertama disimpan agar digunakan nanti dalam operasi matematika. Terus task number 2 and wait itu tanyakan angka kedua kepada pengguna. Terus set number 2 and answer itu adalah inginkan angka 2 ke dalam variabel. Terus ask operation type 1 for addition, 2 for subtraction, 3 for multiplication, 4 for division. Ini menanyakan jenis operasi yang ingin dilakukan pengguna. Nomor 1 itu penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, yang keempat pembagian. Terus set operation to answer ini menyimpan jawaban atau pilihan operasi ke dalam variabel operation. Terus if operation sama dengan 1, then ini jika pengguna memilih 1 maka jalankan penjumlahan. Dan if else jika pengguna present 2, then ini pengguna jalankan pengurangan. Dan if of present 3 ini untuk jalankan perkalian. Dan if number 4 present 4 adalah untuk pembagian. Terus if not number 2 sama dengan 0, ini adalah mengecek apakah angka kedua bukan 0. Karena pembagian dengan 0 tidak mungkin. Program memastikan pengguna tidak memasukkan angka 0. Terus divide number 2 number 1. Ini adalah artinya lakukan pembagian normal. Terus side division by 0 is not possible. Ini program akan memberikan peringatan bahwa pembagian dengan 0 tidak bisa dilakukan. Kemudian wait 2 seconds and stop all untuk menghentikan program. Terus
Side operation number incorrect. Ini jika pengguna memasukkan selain 1 sampai 4, maka program akan menampilkan side operation number is not correct. Artinya kemudian tunggu 2 second dan stop all. Terus saya join result menampilkan hasil perhitungan pada pengguna, digunakan untuk menggabungkan teks result dengan nilai variabel result sehingga menampilkan tampilan seperti result 25 misalnya. Oke, sekarang kita ke aplikasi atau percobaan. Nah, sekarang klik bendera hijau, right number one. Untuk number one kita isi angka terserah mau berapa. Number two kita 3. Nah, kita bisa memilih dari angka 1 sampai 4 ya. Dari nomor 1 tuh penjumlahan, nomor 2 pengurangan, nomor 3 perkalian, dan terakhir nomor 4 pembagian. Kita pertama-tama coba ke yang nomor 1. Dan hasil dari nomor 1 adalah 9. Dan untuk mencoba lagi, kita ke bendera hijau lagi. Kita kasih lagi pengurangan. Dan kita pilih kedua untuk pengurangan. Nah, jawaban untuk pengurangan hasilnya 1. Dan kita mencoba ke perkalian. Terserah angkanya. Terus kita pilih nomor 3 untuk perkalian. Dan hasilnya 12. Dan kita akan mencoba ke pembagian. Kita terserah untuk pembagian. Hanya masukkan angka kedua dan pilih ke angka keempat untuk perkalian. Untuk pembagian. Dan ini jawabannya. Berarti program ini adalah sukses ya. Tidak ada error atau apapun itu. Dan sekarang kita ke project 2 yaitu replik. Nah, sekarang kita program yang terakhir adalah untuk bahasa Python. Itu yang pertama-tama saya akan jelaskan apa-apa yang ada di program ini. Yang pertama tuh ada div grades for user. Itu fungsi ini digunakan untuk mengambil nilai grade dari pengguna lewat input keyboard. Grade ini buat nilai kosong. Nama grades list ini nantinya diisi dengan nilai-nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Terus ask for grades true ini membuat variabel logika boolean. Nah, for grades dengan nilai awal true, variabel ini berfungsi untuk mengontrol pengulangan well agar terus permintaan input nilai. Terus well for grades ini ya kayak terus meminta pengulangan masukkan nilai baru. Terus grade ini untuk nilai berubah dan ini data integer atau bilangan bulat dengan artisan variabel grade. Terus if grade min 1 ini untuk mengetik min 1 untuk pengulangan berhenti, tidak minta nilai lagi. Nah, as Python ini untuk f grade sampai min 10 ini jika nilai min 1 bakal mengecek apakah nilai 10 antara 10 sampai 0 sampai 10 gitu. Kalau iya, maka nilai tersebut ditambahkannya dalam grade menggunakan happen. Terus else grade between ini nah itu grade
Ini rentang no itu kalau nilai di luar rentang 10, maka menampilkan pesan kesalahan agar pengguna tahu batas nilainya. Di situ untuk mengembalikan, dan ini def function test minimum ya, seperti tadi minimum number list for number, terus if number minimum number itu jika ditemukan elemen lebih kecil dari nilai minimum saat ini, maka nilai minimum dibarui menjadi angka tersebut. Terus return minimum itu selalu memberikan angka terkecil. Terus sama untuk def context list, number list itu fungsinya mirip seperti fungsi minimum, tapi mencari nilai terbesar. Dan yang kedua, maksimum number list itu menganggap elemen pertama dari list tersebut nilai terbesar sementara maksimum sementara semua awal lah. Terus for sampai maksimum number ini mengecek elemen dalam list. Jika ada elemen yang lebih besar dari nilai maksimum saat ini, maka maksimum digantikan dengan elemen itu. Return maksimum ini setelah semua elemen diperiksa, fungsi mengembalikan nilai terbesar dari list. Average ini seperti rata-rata ya, cari rata-rata. Dan sum 0 ini untuk variabel sum dengan nilai awal 0 untuk menyimpan jumlah seluruh nilai. Python for number in number list sum plus sama dengan number. Ini melakukan perulangan untuk menjumlahkan semua elemen dalam list. Sum plus sama dengan number berarti menambahkan setiap nilai ke total sum. Terus average sama dengan sum plus number list. Menghitung rata-rata dengan jumlah total jumlah sum dibagi jumlah data. Terus return average itu mengembalikan jumlah dan range. Ini sampai ini untuk mulai plan mengecek apakah list kosong. Kalau ya berarti hari kamu dengan apapun program akan menampilkan pesan dan berhenti. Print itu menampilkan semua nilai yang dimasukkan ke layar. Print you have hundreds itu menampilkan jumlah data yang dimasukkan pengguna. Terus minimum sampai average ini untuk memanggil 3 fungsi sebelumnya untuk menghitung. Terus print min, str sampai average ini menampilkan semua hasil perhitungan min, max, average, layar dalam format API itu. Sekarang saya akan contohkan running dari program tersebut. Sama seperti di Replat, cari angka terserah mau berapa, 10, mau 8, mau terserah. Yang penting jangan 0 dan lebih dari 11, itu aja. Oh, ternyata kita salah ya. Nah, untuk contoh salah ya, ini adalah 96. Nah, 96 lebih dari 11, maka tidak akan kebaca atau tidak valid. Untuk sekarang kita demokan yang benar 10, 3, 5, 8, 9. Dan untuk memberikan program kita akan ketik min 1. Nah, untuk dari yang terkecil itu 3 dan terbesar itu 10 dan rata-ratanya 7. Oke, sekian dari saya penjelasan saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Maafkan aku, kemana kau meninggalkanmu.